Ya, ini dia. Kita pengen ngebahas aplikasi apa aja yang tidak melakukan penyebaran data. Loh, abang tahu dari mana nih aplikasi-aplikasi yang akan abang jelaskan ini tidak melakukan penyebaran data? Karena kita langsung memakai dan kita punya pengalaman tersendiri ketika menggunakan aplikasi pinjol yang nanti kita jelaskan. Dan mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Dan kalian boleh menuliskan pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi yang akan kita jelaskan nanti. Mungkin setiap orang punya pengalaman berbeda. Dan ketika ada hal-hal yang sudah melanggar hukum, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar dan mengirimkannya kepada pihak OJK dan AFPI atau mungkin langsung kepada pihak kepolisian. Baiklah, apa saja aplikasi yang hari ini tidak menyebarkan data? Ada 5 aplikasi yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah aplikasi kredit pintar. Ada yang pakai aplikasi kredit pintar atau mungkin ada yang sedang mendapatkan ancaman dari aplikasi ini. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Loh bang, abang kok bisa jamin sih aplikasi kredit pintar ini tidak melakukan penyebaran data? Karena mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan OJK memerintahkan, menginstruksikan kepada seluruh aplikasi pinjol yang hari ini memiliki status terdaftar dan berizin di OJK untuk tidak boleh menyebarkan data debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Itu adalah aplikasi yang pertama. Dan yang kedua, aplikasinya apa lagi sih bang yang tidak akan menyebarkan data? Karena pertanyaan-pertanyaan ini banyak juga yang masuk ke kita itu, apakah aplikasi ABC ini melakukan penyebaran data bang ya? Dan akan kita kupas tuntas pada video kali ini. Yang kedua adalah aplikasi rupiah cepat. Ada yang pakai aplikasi rupiah cepat. Dan sesuai dengan pengalaman pribadi kita, aplikasi-aplikasi yang nanti akan kita jelaskan dan kita sebutkan ini memang tidak melakukan penyebaran data. Untuk aplikasi rupiah cepat, mereka tidak melakukan penyebaran data. Kenapa seperti itu bang? Ya karena memang mereka memiliki status terdaftar dan berizin. Dan hari ini banyak keluhan dari teman-teman subscriber kita itu bahwasannya banyak juga aplikasi pinjol legal OJK itu DC-nya, debt collection-nya itu mengancam bang mau melakukan penyebaran data. Kalau hal itu terjadi kepada kalian, kalian balas sama mereka. Kalian ini aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi kalian tidak boleh melakukan pengancaman, intimidasi, menyebarkan data, dan memberikan berita-berita hoax. Jelaskan seperti itu dan balas seperti itu kepada pihak DC-nya. Dan yang ketiga, apalagi bang aplikasi yang mungkin sepengalaman abang tidak melakukan penyebaran data? Yang ketiga adalah aplikasi Adapundi. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ini? Mungkin ada yang sudah mendapatkan isi WA-nya yang bagaimana begitu? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk di aplikasi yang ketiga ini, aplikasi Adapundi ini, aku mempunyai pengalaman pribadi bahwasannya mereka memang tidak melakukan penyebaran data. Tapi bang, kadang-kadang di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini, mereka cara menagihnya, cara mengirimi pesan WA-nya itu lumayan ganas bang. Ya sudahlah, itu kan hanya sebatas isi pesan, bentuknya tulisan. Dan hari ini tidak usah berpikir terlalu keras dan tidak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau masih pengen baca, ya udah sekedar baca aja. Kalau kalian belum kuat untuk membaca semua isi pesan WA yang mereka kirimkan, kalian gak usah baca. Begitu masuk SMS atau WA dari orang yang tidak kalian save nomornya atau bukan dari rekanan kalian, ya udah gak usah dibaca. Palingan itu juga dari DC, hapus saja sekalian supaya nggak buat pusing kepala. Itu untuk di aplikasi Adapundi. Terus bang, apalagi aplikasi yang keempat yang mungkin sepengalaman abang tidak melakukan penyebaran data? Yang keempat adalah aplikasi Pinjam Yuk. Ada yang memakai aplikasi Pinjam Yuk dan ternyata semua aplikasi yang hari ini akan kita jelaskan masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Untuk aplikasi Pinjam Yuk, mereka itu legal OJK, sudah terdaftar dan berizin, dan mereka tidak melakukan penyebaran data.
Ayo, siapa yang hari ini sedang menggunakan aplikasi Pinjam Yuk dan belum mampu melakukan pembayaran? Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ini? Terus bang, apalagi aplikasi yang terakhir? Tadi janjinya ada 5 aplikasi. Nah, yang terakhir adalah aplikasi modal nasional. Aplikasi modal nasional tidak melakukan penyebaran data. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah aplikasi pinjol yang berstatus legal OJK. Terus hari ini banyak keluhan dari teman-teman tentang tingginya bunga yang harus dibayarkan di aplikasi ini dan masalah tenor yang terlalu cepat. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa memohon kepada pihak OJK tentunya untuk mengevaluasi ulang tentang tenor aplikasi pinjol yang sudah legal OJK. Yang per hari ini ya rata-rata kita kan cuman kerja untuk menunggu gaji bulanan. Jadi kalau per 2 minggu kita sudah disuruh bayar, sudah tentu kita akan kelabakan. Mau cari uang kemana lagi? Jadi kita pengen OJK dan memberikan usul ya kepada pihak OJK, Bapak Ibu terhormat, seluruh perangkat OJK, kami ingin memberitahukan dan menyuarakan bahwasannya aplikasi pinjol ini kalau bisa jangan lagi tenornya itu yang harus dibayarkan per 2 minggu. Oke, memang benar tenor yang mereka berikan itu 1 bulan atau 30 hari, tapi per 2 minggu atau 14 hari kita udah disuruh bayar. Ya, tentu saja kita masih belum punya uang, apalagi yang masih menunggu gaji bulanan. Untuk aplikasi pinjol modal nasional, bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi itu? Apakah ada yang sudah diancam untuk disebar data dari 5 aplikasi yang tadi kita sebutkan? Ada bang, ini gue sedang diancam nih, gue sedang diintimidasi. Terus gue lapornya kemana bang? Yang pertama, kalian kirimkan kepada pihak OJK melalui website OJK, melalui nomor WhatsApp OJK. Berapa bang nomornya? Kalian bisa searching nomor WA dari pihak OJK. Terus bang, apa yang akan kita lampirkan? Untuk yang hari ini mendapatkan teror dan intimidasi melalui via telepon. Jadi hari ini untuk yang mungkin sudah merasa hari ini telat bayar dan sedang mendapatkan teror dan ancaman, kalian silahkan untuk merekam layar semua pembicaraan dan nomor telepon tersebut. Jadi itu akan menjadi barang bukti dan bisa dikirimkan kepada pihak OJK. Terus bang, yang kedua kemana lagi bang? Kepada pihak API, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Gimana bang cara mengirimkan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan? Kalian bisa mengirimkan melalui Instagram, DM Instagram AFPI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Jadi harus jelas ya, ketika kalian membuat laporan atau mengadukan keluhan kalian harus disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Jadi hari ini masalahnya kadang-kadang teror pinjol itu atau mungkin penagihan pinjol itu tidak disertai dari aplikasi apa. Dan cara kerjanya memang seperti itu. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing. Toh mereka juga tidak menjelaskan mereka dari aplikasi apa. Dan yang ketiga bang, harus dilaporkan kemana lagi? Ada pertanyaan tadi yang masuk ke kita itu, bagaimana bang kalau kita laporkan kepada pihak kepolisian? Apakah itu membantu? Jelas dan pasti. Dan seandainya hari ini teman-teman yang sedang mendapatkan teror dan intimidasi itu mau sama-sama bergerak dan membuat laporan kepada pihak kepolisian, maka hal ini akan semakin ini ya, mengkerucut. Dan kita masih terus berharap ya pihak kepolisian terus bekerja dan menerima laporan-laporan dari teman-teman kita yang mungkin hari ini merasakan intimidasi, pemerasan dari aplikasi pinjol. Dan gue yakin pihak kepolisian masih terus menerima semua laporan-laporan dari subscriber yang hari ini sedang mendapatkan intimidasi. Sesuai dengan perintah, Kabarreskrim Polri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pihak kepolisian untuk menerima semua laporan debitur atau mungkin masyarakat yang hari ini sedang diintimidasi oleh pihak pinjol atau yang hari ini mungkin sedang merasa ketipu dengan aplikasi pinjol. Jadi kalau seandainya kita mau bergerak, jadi kadang-kadang kita tuh nggak mau bergerak ya, pertimbangannya banyak amat bang, nanti ini itu segala macam. Yang penting kalian membawa bukti,
bahwasannya memang aplikasi pinjol itu sedang melakukan intimidasi dan lain sebagainya, atau mungkin aplikasi pinjol itu sedang melakukan penyebaran data dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa gue jelasin, dan mungkin di video selanjutnya gue pengen ngebahas lagi aplikasi apa aja sih yang bisa dijamin untuk tidak melakukan penyebaran data. Oke, jadi mungkin itu dulu dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.